Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian melalui program Rehat, Renungan Harian, dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Selasa 25 Agustus tahun 2020. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bapa yang baik, pemilik hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami bertelut di hadapan-Mu bersama dengan keluarga kami. Karena kami percaya Engkaulah sumber kehidupan kami, dan kepadamu lah kami berbakti. Oleh karena itu ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Tahirkan dan layakkan kami. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami. Supaya firman yang kami dengarkan, sungguh-sungguh kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan dalam hidup kami. Ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 11, ayat 25 sampai ayat 36. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 11, ayat 25 sampai ayat 36. Firman Tuhan berkata demikian. Penyelamatan Israel. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya.
Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam negara demokrasi, ada ungkapan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana pemerintah dipilih oleh rakyat dan untuk melayani rakyat yang dipimpinnya. Ungkapan ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa sebuah sistem pemerintahan itu bukanlah berorientasi pada kepemimpinan pribadi, sehingga tidak ada orang yang dapat sewenang-wenang dalam menjalankan sistem pemerintahan tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Rasul Paulus guna mengingatkan jemaat di Roma. Dalam ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Ungkapan ini untuk mengingatkan saudara-saudara yang ada di Roma, ataupun penerima surat ini di Roma, agar jangan menyombongkan diri karena mereka merasa pandai, sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan. Dia punya cara untuk menyatakan kemurahannya bagi umatnya yang dikasihinya dengan cara yang tak terselami oleh pikiran dan akal manusia. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Adakah di antara saudara yang mengetahui pikiran Tuhan? Tentu tidak. Ini bersifat teguran ditujukan kepada pribadi-pribadi yang menyombongkan diri mereka di Roma karena merasa pandai dan menilai rencana Allah dengan akal pikirannya sendiri. Kita juga mungkin sering mengukur rencana dan pekerjaan Tuhan menurut kepandaian kita. Akibatnya, kita kadangkala meragukan, bahkan cenderung mempersalahkan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ketika kita sakit, kita mulai merasa bahwa Allah tidak adil. Padahal Dia mau memberi waktu kepada kita untuk istirahat sambil merenungkan hidup kita. Apakah hidup kita ini benar dan layak di hadapan hadirat? Atau saat kita belum mendapatkan pekerjaan, mungkin Tuhan mau agar kita lebih berserah kepada-Nya. Saudara-saudara, yang pasti bahwa Allah sumber segala sesuatu, dan oleh karena Dia kita melangkah dalam hidup, serta kepada Dialah kita hidup. Dengan menjadikan Allah sebagai yang utama, maka tidak ada jalan bagi kita untuk mengandalkan kepandaian dan akal kita selain memuliakan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, semuanya dari Dia dan oleh Dia, dan oleh karena itu semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi Dia. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan, bahwa Engkau masih berkenan melawat kami yang berdosa ini. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan malam ini. Bahwa segala sesuatu yang ada dan terjadi dalam hidup kami adalah dari Engkau ya Tuhan. Dan hanya oleh karena Engkau semuanya terjadi. Oleh karena itu, berilah kami hati yang bijaksana untuk menjadikannya hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Bapa di surga jika Tuhan tetap memberkati keluarga kami, memberikan kesehatan, dan tetap menjamin hidup kami. Kami tidak pernah berkekurangan, selalu cukup berkat-Mu bagi kami sekalipun situasi sulit sekarang ini Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini kami terus mempercayakan hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Baik sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, dan juga anak-anak. Tuhan bersehati sebagai jemaat-Mu malam ini. Kami sehati dalam doa bersama, berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamah mereka Tuhan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Demikian juga mereka yang sudah lanjut usia, para orang-orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan keteguhan iman kepada mereka, di tengah berbagai keterbatasan yang mereka alami sekarang ini. Demikian juga terus berdoa dengan jemaat yang sedang bergumul, yang untuk saat sekarang ini tidak mendapatkan pekerjaan yang tetap. Bisnis dan usaha yang dikelola tidak berjalan sebagaimana mestinya, oleh karena keadaan yang sulit dan terbatas sekarang ini. Demikian juga mereka yang mengalami kesulitan baik dalam hal perjalanan, berada di kota-kota lain, Tuhan lindungi mereka. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, mendoakan saudara-saudara kami yang terus berpengharapan kepadamu. Mereka yang sedang berjuang melawan kuasa dosa, berbagai perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Berikan kekuatan dan kemenangan kepada mereka Tuhan. Bagi mereka yang sedang berjuang melawan sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang sedang menghadapi tekanan dalam hidup, diperlakukan dengan tidak baik, entah di dalam rumah tangga, di tengah masyarakat atau di tempat pekerjaan. Tetap berikan semangat kepada mereka ya Tuhan. Berdoa bersama dengan jemaat yang sedang menyusun dan membuat perencanaan, baik perjalanan, pendidikan, usaha, pekerjaan. Kami percaya jika Tuhan berkenan, maka semuanya akan terjadi. Terus berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan bangsa dan negara dan kota kami ini, tetap menjadi kota yang dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Pemerintah kami, sektor ekonomi, bidang pekerjaan yang ada berada dalam iklim yang positif. Demikian juga situasi dan keadaan sosial kemasyarakatan dan politik tetap berada dalam situasi yang kondusif. Tuhan, kami terus berdoa untuk pelayanan di tengah jemaat ini. Sekalipun terbatas oleh karena pandemi COVID-19, kami berdoa berbagai penjangkauan-penjangkauan yang dilakukan boleh berdampak dan tetap memelihara kehidupan di tengah-tengah jemaat ini. Bapa dalam surga, berdoa bersama saudara kami yang mengucap syukur karena pertambahan usia. Leo Fernandus, Bapak Yeskel Pasang, Katrin Pongsirante, Agus Tudingdatu, Yordan Silambi, Bapak Rehabeam K. Lumembang, Ibu Esther Pulung, Excel Giraldino, Agustina Kalua, Bapak Aman Ginting, dan Diel Simon. Saudara-saudara kami yang mengucap syukur ini kiranya teguhkan dalam iman percaya kepadamu. Bersyukur bersama saudara-saudara kami yang menikmati setahun lagi usia pernikahan mereka. Berdoa bersama dengan keluarga Bapak Simon Mangi dan Ibu Pendeta Yuliati Mangapesta MSc. Tuhanlah yang mempertemukan mereka dalam rumah tangga. Mereka akan bahagia bersama dengan anak-anak, dalam keluarga, dalam pelayanan, dan tentu dalam membangun masa depan mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk saudara kami yang mempersiapkan program rehat ini. Tuhan tetap memberikan kesehatan dan juga ketekunan kepada mereka. Jika kami istirahat malam hari ini, kami mohon perlindungan-Mu Tuhan. Jauhlah kiranya kami dari berbagai malapetaka. Ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gereja yang berdoa bersama demikian. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah rehat renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Selasa 25 Agustus tahun 2020. Tuhan memberkati.